Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur maliklah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya yang terhormat Bapak Taufikullah Dahlan selaku dosen pembimbing pembelajaran tematik 3, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian di kelas A PGSD Ekid Unpas. Di sini kita selaku kelompok 2 akan memaparkan tentang analisis buku guru dan buku siswa dari pembelajaran tematik 3 tema 1. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan teman-teman saya, yaitu diantaranya ada Herda Mayanti Silmi Kalpa, Cica Yulia, Risha Roshidatul Haya, Tasya Hidayah, saya sendiri Rian Septian, terus ada Chaika Nur Putra, terus ada juga Silva Andika, dan yang terakhir yaitu Widya Astuti Rahayu. Mungkin agar tidak terlalu panjang ini videonya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran subtema 1. Saya persilahkan. Nama saya Widya Astuti Rahayu, NPM 18506048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi dasar PAS 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dalam pemetaan kompetensi dasar, di sini ada pembelajaran PPKN, matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan PJOK. Yang B-nya ada hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 1. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 4 subtema 1 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan SKL. Terlihat dari buku siswa tema 1 subtema 1 ini telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL seperti menuliskan pola menggunakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kedua ada relevasi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 1 pembelajaran 3, yaitu melalui kegiatan mengamati siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret tetap ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan apa yang kelihatannya nyata atau konkret. Anak masih menerapkan logika berpikir konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Yang keempat ada kesesuaian materi dan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa yaitu seperti ayo mengamati, ayo berkreasi, ayo merenungkan, ayo membaca. Di sini saya ada contoh, ayo berdiskusi, ayo menulis, ayo membaca, ayo berlatih, ayo bercerita yang ada di dalam tema 1 subtema 1 ini. Yang kelima ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku kelas 3 tema 1 subtema 1 ini terdapat materi siswa untuk mengajak siswa untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara bergiliran siswa akan menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang telah siswa itu identifikasi secara bergiliran.
Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan nomor 6, yaitu pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa tidak dicantumkan, sehingga mungkin dalam hal ini guru perlu memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang akan dia pelajari di dalam buku siswa. Nah, pada tema 1 subtema 1 ini perlunya tujuan pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak lain adalah agar siswa mampu mengikuti dengan baik setiap langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada tahapan pembelajaran. Di dalam tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai persepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam satu hari. Yang pertama ada pengenalan materi. Dalam pengenalan materi di dalam buku siswa ini sudah sangat baik kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa, kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan inti, difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini, guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran, apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini, bagaimana perasaan setelah bermain, jalan dan lari mundur, apa kegiatan yang paling disukai, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut, bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut. Pertanyaan yang diajukan guru dapat dijawab secara lisan atau juga tulisan. Jika guru menginginkan siswa menuliskan jawaban tersebut, sebaiknya siswa memiliki buku tulis khusus untuk refleksi. Yang selanjutnya ada ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 1. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa, juga sebagai bahan untuk mengukur sikap penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Lalu yang ke-10, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Berdasarkan materi di atas, maka dapat diketahui bahwa buku siswa kelas 3, tema 3 subtema 1 ini telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata mampu kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rasyidatul Haya. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang analisis buku guru dan buku siswa pada kelas 3 tema 1 subtema 2. Pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kompetensi dasar tertera yang terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, dan Matematika. Kemudian, hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 1 subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 telah mampu memuat standar yang ditetapkan SKL, seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dengan mengamati pertumbuhan pada udin. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran.
Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran di dalam buku guru. Nah, seperti dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 2 pembelajaran 1, yaitu diantaranya setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Nah, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Maka materi pembelajaran yang dapat pada buku siswa sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang terdapat pada buku guru dengan baik dalam kegiatan pembelajaran membaca pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga adalah kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Nah, jika dilihat pada buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar. Hal ini disajikan agar memudahkan siswa untuk berpikir konkret dan memudahkan siswa untuk dapat memahami materi yang tepat. Contohnya pada pembelajaran tentang SPDP, yaitu mempelajari tentang gerakan tepuk tangan. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Nah, pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan atau membantu memahami siswa. Kata-kata ajakan yang terdapat pada buku siswa yaitu ayo mengamati, ayo bereaksi, ayo menari, ayo merenungkan, ayo membaca, ayo bermain, ayo menulis, ayo berdiskusi, dan ayo berlatih. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku Pada tema ini, nilai-nilai sosial ditunjukkan oleh siswa dengan menjawab pertanyaan yang ada pada buku siswa di pembelajaran 2. Di sana tertulis, bagaimana kita sebagai manusia apabila melihat temannya sedang dalam kesulitan. Dengan soal tersebut dapat mendorong siswa dengan melakukan nilai sosial. Contohnya seperti, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, dan seterusnya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam buku siswa tersebut tidak tercantumkan, sehingga mungkin dalam hal tersebut guru harus lebih memberikan persepsi yang lebih luas, sehingga siswa dapat mempelajari dan memaknai apa yang dipelajari dalam buku pada tema 1 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup ini. Adanya tujuan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, yaitu bahwa siswa mampu mengikuti setiap langkah pembelajaran yang mana tujuan tersebut akan mengukur sejauh mana siswa tersebut sudah telah mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pada dasarnya bahwa tujuan pembelajaran di dalam buku guru tersebut harus ada ya, karena dan sangat penting juga karena dalam buku tersebut, tujuan pembelajaran terdapat di suatu buku karena tujuannya agar siswa bisa berusaha untuk melewatinya. Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran yang terdapat di buku guru tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Dan yang selanjutnya ada tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran di buku siswa ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu dalam pengenalan materi, kegiatan inti sebagai isi kegiatan, dan juga penutup adalah sebagai kesimpulan yang sebagai penutup dalam suatu pembelajaran. Di dalam buku siswa, pada tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 yaitu sebagai berikut. Di sini ada 3, menjadi dibagi 3, yaitu adalah pengenalan materi. Di sini sudah ada tersedia dalam gambar tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut dapat kita lihat yaitu pengenalan materi yang diajarkan dengan cara siswa membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian siswa diminta untuk mempelajari bacaan tersebut,
kegiatan ini juga sangat berguna ya, karena kita akan tahu pertumbuhan dan juga perkembangan manusia seperti apa yang kita alami nanti, dan juga bisa sebagai pengetahuan bagi kita semua di dalam sebuah pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran di sini khususnya itu kegiatan inti lebih menekankan kepada pertanyaan yang mendasar agar memulai pembelajaran dengan baik, dan juga agar siswanya tersebut tidak merasa kebingungan saat pertanyaan yang diajukan oleh gurunya tersebut kesannya terlalu membuat pusing siswanya. Kegiatan inti ini difokuskan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, maka seluruh pembelajaran lebih berorientasi yang mana sifatnya tersebut untuk mendorong siswa melakukan aktivitas dengan cara menerima, menghargai, menjalankan. Untuk kompetensi pengetahuan, siswa diharapkan untuk bisa mengetahui, memahami, menerapkan, dan juga menganalisis. Untuk kompetensi keterampilan, lebih diperoleh melalui kegiatan menanya, mencoba, dan juga mengamati. Dan juga selain itu, di dalam suatu kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan inti ini diperlukan untuk diberikan latihan kepada siswanya. Latihan yang dimaksud dan dilakukan oleh siswa dengan cara mereka diberikan dan juga dikoreksi setelah pengerjaan yang sudah mereka buat, serta adanya perbaikan yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan kedepannya agar lebih baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan sebagai penutup. Kesimpulan dalam tema 1 subtema 2 ini, orang tua dan siswa diminta untuk bekerja sama untuk menceritakan mengenai beberapa perubahan yang dilalui oleh mereka sejak kecil. Hal tersebut hanya cukup sesuai dengan penutup pada pembelajarannya. Akan tetapi sebelum diberikan tugas seperti itu, guru tersebut sebelumnya memberikan dulu arahan bakal seperti apa yang akan siswanya dipelajari setelah mendapati tugas untuk dikerjakan di rumah. Dan contohnya seperti gambar tersebut. Dan yang selanjutnya ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Dalam gambar tersebut sudah tersedia bahwa ada 2 orang anak sedang melakukan sepeda dan juga sedang bermain bola. Kegiatan tersebut menjelaskan bahwa rata-rata anak usia kelas 3 SD tersebut itu cenderung lebih suka melaksanakan kegiatan untuk bersepeda ataupun bermain sepak bola. Dan ya, tentu bagi usia kelas 3, topik atau materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan membuat mereka tertarik. Dan akan lebih tertarik lagi jika siswa tersebut mau mendengarkan informasi dan mau memberikan wawasan yang baru. Tentu dalam penyajian materinya pun harus disesuaikan dengan karakteristik anak kelas 3 SD yang kita ketahui itulah sangat berbeda-beda. Dapat dilihat juga pada buku siswa kelas 3, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, materi yang disajikan dengan gambar dan teks yang bisa membuat daya minat siswa sesuai dengan gambar yang sesuai dengan kegiatan anak, sehingga materi tersebut sudah menarik bagi siswanya. Dan juga ada ketersediaan soal dan juga latihan. Latihan-latihan soal diberikan kepada siswa pada subtema 2 ini ada ya, berdasarkan gambar tersebut. Latihan tersebut bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan siswa pada sikap menanamkan nilai-nilai yang sangat penting, contohnya menghargai sesama umat ataupun membantu sesama umat yang lainnya. Dan juga yang terakhir ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan gambar di bawah ini, maka dapat dilihat pada buku siswa kelas 3, tema 1 subtema 2, telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata ataupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswanya tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hernamayanti Samikapa, NPM 185060027. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Pada subtema kali ini terdapat beberapa muatan mata pelajaran, diantaranya PPKN, Matematika, Bahasa Indonesia, SBDP, serta PJO. Hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 3. Yang pertama itu ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Buku guru dan buku siswa tema 1 subtema 3 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Ini terlihat dari buku siswa tema 1 subtema 3 dalam pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang bertetapan dengan SKL, seperti mengetahui sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Ini tergambar dalam sebuah kegiatan berlatih, yang mana dalam kegiatan tersebut siswa dilatih untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pertambahan serta perkalian. Dari hasil analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa antara materi dengan kurikulum terdapat kesesuaian. Yang kedua yaitu relevansi antara materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam buku guru. Ini terlihat dari tujuan pembelajaran dalam buku guru dalam subtema 3 pembelajaran 5, yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi terkait tentang perkembangan katak dengan tepat. Dapat dilihat pula di dalam buku siswa sudah terdapat kegiatan Ayo Mengamati, yang mana pada kegiatan tersebut siswa disuruh untuk mengamati suatu gambar, yang mana gambar tersebut telah menjelaskan tentang pertumbuhan katak secara jelas dan rinci. Nah, maka materi pelajaran yang telah terdapat pada buku siswa sudah dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam buku guru. Yang ketiga, kesesuaian antara materi dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Dari hasil analisis pada buku siswa, materi pembelajaran telah sesuai dengan perkembangan kognitif siswa karena telah menyajikan banyak gambar. Hal ini disajikan karena pada tahap perkembangan kognitif kelas 3 SD masih dikategorikan pada tahap perkembangan operasional konkret, maka dari itu materi yang disajikannya pun harus berbentuk hal-hal yang konkret atau nyata. Hal ini dikarenakan agar membantu memudahkan siswa untuk berpikir dan dapat memudahkan siswa untuk dapat memahami materi secara cepat dan tepat. Yang keempat, kesesuaian antara materi dengan pendekatan saintifik. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa. Nah, kata-kata ajakan yang terdapat dalam buku siswa tema 1 subtema 3 yaitu seperti ayo mengamati, ayo menulis, ayo berdiskusi, ayo mencoba, ayo berkreasi, ayo bercerita, serta ayo berlatih. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa antara materi dengan pendekatan saintifik terdapat kesesuaian. Yang kelima, kesesuaian antara materi dengan nilai-nilai sosial. Pada buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 3 terdapat materi yang mengajak siswa untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah, yang mana pada subtema ini terdapat suatu kegiatan yang mengajak siswa untuk bersosialisasi di sekolah. Pada kegiatan kali ini siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok serta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan informasi yang akan disampaikan melalui poster tersebut. Setelah poster itu selesai dibuat, maka siswa bersosialisasi kepada seluruh warga sekolah dengan poster tersebut dengan tujuan untuk mengajak menjaga lingkungan sekolah secara bersama-sama agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang keenam, pencantuman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di dalam buku siswa itu tidak dicantumkan, sehingga dalam hal ini memungkinkan guru harus memberikan persepsi yang lebih luas sehingga siswa mampu memaknai apa yang ia pelajari di dalam buku siswa tersebut pada tema 1 subtema 3. Saya Silvanika, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Hermadayanti.
Yang selanjutnya ada tahapan pembelajaran, di mana tahapan-tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi sebagai apresiasi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama 1 hari. Yang pertama di sini ada pengenalan materi. Dari gambar tersebut dapat kita lihat yaitu pengenalan materi diajarkan dengan cara meminta siswa untuk membaca teks cerita tentang pertumbuhan ayam, kemudian diminta untuk berdiskusi. Yang selanjutnya inti. Dalam kegiatan inti ini difokuskan bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka mengembangkan sikap, maka seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Yang selanjutnya kesimpulan atau penutup. Kesimpulan dalam tema 1 subtema 3, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran. Akan tetapi guru juga harus memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan lebih akurat. Yang selanjutnya kemenarikan materi bagi peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik. Dan lebih menarik jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan karakteristik siswa kelas 3 SD. Dapat lihat pada gambar tersebut, materi yang disajikan berupa gambar dengan teks, sehingga materi tersebut dapat menarik bagi siswa. Yang selanjutnya ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan pada siswa pada pembelajaran subtema 3. Latihan-latihan tersebut selain dapat mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan mengukur sikap serta penanaman nilai sosial, misalnya saat siswa berdiskusi. Yang selanjutnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi di bawah, maka dapat dilihat bahwa buku siswa kelas 3 tema 1 subtema 3 telah menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang selanjutnya relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevan, dan beberapa ilustrasi dapat diberikan berupa gambaran nyata. Dengan demikian, melihat gambaran nyata siswa juga akan dapat belajar secara konstekstual. Selanjutnya dapat dilihat hasil analisis buku guru dan buku siswa kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan. Aspek yang dianalisis, yang pertama kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sesuai, kesesuaian dengan kompetensi inti sesuai, kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai, kecukupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu sesuai, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir, keilmuan, dan karakteristik siswa sesuai, memuat informasi tentang strategi penggunaan buku sesuai, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu sesuai. Yang kedelapan, memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik sesuai. Dan yang terakhir, memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada analisis subtema 4, di mana yang A, pemetaan kompetensi dasar kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini ada kompetensi dasar, diantaranya ada PPKN, ada matematika, bahasa Indonesia, SPDP, PJOK. Nah, untuk PPKN tersendiri itu ada 4 poin utama yang menjadi acuan dalam konsep dasarnya. Terus ada matematika 2 poin ya, terus bahasa Indonesia 2 poin, PJOK 2 poin, SPDP pun ada sekitar 6 poin. Lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu ada analisis
buku guru, buku siswa kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada kesesuaian materi dengan kurikulum. Di sini sangat sesuai, di mana SKL sudah isi materi sesuai dengan SKL atau standar kompetensi lulusan, sehingga di sini menghasilkan beberapa diharapkan menghasilkan beberapa standar kompetensi lulusan jika telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Di dalam buku guru ini terlihat ada dari tujuan pembelajaran, sehingga di sini saya berikan satu contoh. Tentunya setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Maka di bawahnya terdapat salah satu contoh di pembelajaran 1. Ayo mengamati. Di sana ada teks bacaan di mana siswa harus membaca teks tersebut, yaitu tentang cara perkembangan tumbuhan. Selanjutnya ada kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif. Di siswa usia kelas 3 SD sangat dikategorikan pada tahap operasional konkret. Nah, di sini kesesuaian materinya itu sesuai banget dengan jenis pola pikir SD kelas 3 gitu. Terus ada kesesuaian dengan pendekatan, di mana ada pendekatan saintifik. Di sini sangat sesuai, di mana langkah-langkah pendekatan ilmiah approach-nya itu sudah terlihat sekali, di mana ada membaca, menulis, terus mengamati, mengidentifikasi di setiap pembelajarannya. Terus ada kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Salah satunya di sini adalah tentang bekerja sama, di mana siswa itu dipaksa untuk bekerja sama sehingga siswa dapat mengidentifikasi bagaimana sih peran pentingnya kerjasama di kehidupan sosial gitu. Kemudian ada pencantuman tujuan pembelajaran. Di buku siswa tersendiri untuk pencantuman tujuan pembelajaran itu tidak ada. Seharusnya menurut kami dari kelompok 1 harusnya itu ada, sehingga siswa juga dapat mengetahui tujuan pembelajarannya itu apa gitu. Jadi tanpa harus diberitahukan oleh guru, siswa sudah tahu gitu bahwa tujuan pembelajarannya itu terletak di buku siswa. Nah, di buku guru tetapi ada gitu, dan emang harus ada gitu. Walaupun mungkin tujuan pembelajaran itu bukan suatu hal yang pasti gitu ya, yang harus dituruti oleh guru, bisa dimodifikasi oleh guru, tapi minimalnya guru mengetahui yang sesuai dengan kurikulum itu seperti apa gitu. Jadi mereka walaupun memodifikasi tujuan pembelajarannya, tapi tetap tidak menjauhi dari standar isinya gitu. Terus kemudian ada tahapan pembelajaran yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh CK. Tahapan pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengenalan materi, inti, dan kesimpulan. Pengenalan materi diajarkan melalui cara mencangkok dengan penjelasan dari guru dan teks bacaan yang terdapat pada buku siswa. Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengembangan sikap siswa diharuskan untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Pengetahuan siswa diharuskan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Kegiatan diperbolehkan melalui kegiatan mengamati, mencoba, berlatih, beraksi, menalar, menyaji. Kesimpulan dalam tema 1, tema 4, siswa diberi tugas untuk bekerja sama dengan orang tua di rumah. Hal tersebut sudah cukup sesuai dengan penutup pada pembelajaran.
Akan tetapi guru perlu memberikan penekanan-penekanan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga pengetahuan siswa lebih akurat. Nah, terus di sini ada kemenarikan materi bagi peserta didik. Nah, di sini di pembelajaran di subtema 4 cukup menarik ya, dimana siswa itu diajarkan buat mencak tanaman. Nah, ini tuh bisa dilaksanakan mungkin model pembelajaran yang dimana kayak STEM kayak gitu ya, scientific, terus ada teknologi, terus apa lagi ya kayak gitu dimana anak-anak itu diajarkan buat bagaimana sih caranya menumbuhkan tanaman dengan cara mencangkok gitu. Nah, kemudian dijadikan sebuah pembelajaran gitu yang akan berkelanjutan, dimana mungkin di akhir pembelajaran nanti di akhir periode semester gitu ya, akan dilihat apakah cara mencangkok itu sudah benar atau tidak kayak gitu. Mungkin terus ada ketersediaan soal dan latihan, itu udah pasti ada. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga, jangan diragukan lagi gitu ya. Ternyata di buku guru dan buku siswa itu udah sesuai sekali gitu. Kemudian ada relevansi materi dengan ilustrasinya ya. Di sini dapat dilihat pada halaman 160 dimana ada cara mencangkok. Nah, itu tuh diilustrasikan caranya kayak gimana, A, B, C, D itu diilustrasikan sehingga anak itu dapat membayangkan, berimajinasi kalau mereka akan melakukan hal tersebut itu, berarti tahapan itu kayak gini gitu. Terus ada analisis relevansi. Di sini semuanya sudah sesuai, namun pada kecakupan materi yang ditinjau atau cakupan konsep materi esensial dan alokasi waktu, terdapat beberapa pembelajaran yang menurut kami itu kurang sesuai gitu.